Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Berbicara mengenai Hashira atau pilar di Kimetsu no Yaiba, tentunya kita sudah tahu bahwa mereka adalah para petarung terkuat yang ada di organisasi pemburu iblis. Kekuatannya tak perlu diragukan, baik dari segi ilmu berpedang, stamina, kecepatan maupun daya tahan tubuh, semuanya berada pada level yang berbeda. Dikatakan ada 3 cara bagi seorang pemburu iblis untuk bisa menjadi Hashira. Pertama, yaitu membunuh 50 iblis sebagai pemburu peringkat Kinoe. Kedua, yaitu membunuh salah satu dari 12 iblis bulan. Dan yang ketiga, yaitu menjadi Suguko atau penerus, di mana mereka yang diakui kehebatannya akan ditunjuk dan dibina secara langsung oleh salah satu Hashira untuk menjadi penerusnya. Selama beratus-ratus tahun di bawah kepemimpinan keluarga Ubuyashiki, ada banyak pergantian yang terjadi di kalangan para Hashira. Beberapa dari mereka ada yang pensiun dan ada pula yang mati di medan pertarungan. Tercatat beberapa nama Hashira pendahulu yang pernah disebutkan, diantaranya yaitu Yoriichi Sugikuni, Michikatsu Sugikuni, Urokodaki Sakonji, Jigoro Kuwajima, Kanai Kocho, dan Shinjuro Rengoku. Semua nama-nama tersebut merupakan mantan Hashira yang menjabat dalam rentang waktu sebelum era Tanjiro. Dan saat ini, sesuai dengan judulnya, kita pun akan membahas mengenai kekuatan 9 Hashira yang menjabat pada era Tanjiro, dimulai dari yang terlemah sampai yang terkuat. Hashira serangga Shinobu Kocho. Sebagai Hashira yang dicap memiliki tubuh fisik lemah, Shinobu mampu mengatasi kelemahannya melalui 2 kemampuan, yaitu keahliannya dalam bidang ilmu medis dan juga teknik pernafasan serangga yang dia ciptakan sendiri. Dari segi ilmu medis, ada 3 hal yang bisa dilakukan Shinobu. Pertama, menyembuhkan orang-orang yang terluka. Kedua, membuat tubuhnya kebal terhadap racun. Dan yang ketiga, mampu menciptakan racun mematikan. Kemampuannya dalam menciptakan racun terbilang luar biasa. Melalui tanaman wisteria yang dia olah, Shinobu telah banyak menciptakan racun yang mampu membunuh para iblis, seperti racun yang dia tanam di tubuhnya sendiri demi melumpuhkan Doma, ataupun racun yang dia buat bersama Tamayo dalam melumpuhkan Kibutsuji Muzan. Selain itu, efek racunnya ini mampu Shinobu gunakan ke dalam teknik pernapasan serangga, di mana nantinya akan menghasilkan sebuah serangan berbasis racun. Terhitung sampai saat ini, Shinobu telah menunjukkan 4 serangan dari bentuk pernapasannya, yang mana serangan-serangan tersebut seringkali berupa tikaman, tusukan, dan sayatan kecil layaknya serangan lebah. Hashira cinta Mitsuri Kanroji. Sejak masih kecil, Mitsuri telah diberkahi sebuah kemampuan fisik istimewa. Dia memiliki komposisi otot tubuh yang unik yang disinyalir 8 kali lebih padat dari manusia kebanyakan. Itulah kenapa di setiap pertarungan, Mitsuri selalu menunjukkan kebolehannya dalam hal kekuatan fisik, seperti mampu bertahan dari serangan gelombang kuat, mampu menghindari rentetan serangan cepat, serta mampu melancarkan serangan hanya dengan menggunakan tangan kosong. Kemampuan otot supernya ini terbukti menunjang teknik pernapasan yang Mitsuri ciptakan, yaitu teknik pernapasan cinta. Melalui pedang cambuknya yang begitu lentur dan super cepat, Mitsuri mampu mengeluarkan berbagai bentuk serangan dari teknik pernapasannya, dimulai dari bentuk pertama sampai bentuk ke-6. Belum lagi ketika tanda pemburu iblis aktif, secara drastis Mitsuri akan mampu meningkatkan seluruh potensi bertarung, mau itu dari segi kecepatan, kekuatan, refleks, stamina, kelenturan maupun daya tahan tubuh. Hashira suara Tengen Uzui. Berasal dari kalangan shinobi, Tengen telah dicap dan diakui sebagai Hashira tercepat. Dia memiliki kecepatan bertarung di atas rata-rata yang sering menunjukkan aksi pengintaian layaknya seorang ninja. Kemahirannya dalam hal penyusupan diikuti dengan kemampuan pendengaran super tajam. Lewat indera pendengarannya, dia mampu melacak lokasi musuh dari jarak jauh secara akurat.
Di samping itu, dalam setiap pertarungan, Tengen sering menggunakan berbagai senjata untuk menyerang lawan, mau itu kunai yang pernah dia gunakan untuk mengancam seseorang, manik-manik peledak yang bisa menciptakan ledakan besar, maupun dua bilah Nichirin berupa golok yang dihubungkan dengan rantai. Sebagai pengguna dari pernapasan suara, sejauh ini Tengen telah mengeluarkan 3 bentuk serangan dari teknik pernapasannya, yang mana serangan-serangan tersebut dilakukan dengan mengandalkan gerakan cepat seolah meniru kecepatan suara. Satu hal yang paling mengesankan dari kemampuan Tengen itu adalah teknik bernama skor musik, sebuah teknik yang didapat dari perpaduan indera pendengaran dan teknik pernafasan. Hasil yang diberikan, Tengen akan mampu mengubah ritme pertarungan dan serangan lawan ke dalam suara. Dengan membacanya seperti lembaran musik, dia dapat mengetahui tentang kebiasaan lawan dan kelemahannya, serta memberikan keunggulan dalam upaya melancarkan serangan balik. Hashira Api Kyojuro Rengoku. Layaknya api membara, Kyojuro merupakan petarung yang dikenal memiliki tekad kuat. Dia kerap kali menunjukkan semangat pantang menyerah yang membuatnya begitu disanjung oleh para junior. Di samping itu, di dalam pertarungan, Kyojuro memiliki intelektual bertarung yang tinggi. Dia sangat cerdas untuk bisa menganalisa dan memahami kemampuan lawan. Terlebih lewat kecerdasan inilah, hanya dengan membaca buku sejarah pernafasan api, Kyojuro sudah mampu menguasai seluruh bentuk pernafasan api. Salah satu bentuk terkuat yang pernah dikeluarkan Kyojuro yaitu pernafasan api bentuk ke-9 bernama Rengoku, yang mana teknik ini cukup kuat untuk mengimbangi kekuatan besar dari iblis bulan atas peringkat 3 Akaza. Satu hal yang begitu spesial dari sosok Kyojuro adalah semangat bertarung yang tiada henti. Tak peduli bagaimanapun caranya, meski harus mengorbankan nyawa, dia akan selalu berjuang demi memenuhi janji sang ibu, di mana yang terkuat harus melindungi orang-orang lemah. Terbukti dengan tekad dan kekuatannya yang besar, Akaza sendiri sampai mengakui kehebatan Kyojuro. Dia bahkan menyebut bahwa kekuatan yang ditunjukkan Kyojuro seakan mendekati seseorang yang mampu mengakses dunia transparan. Hashira Kabut Muichiro Tokito. Terlahir sebagai anak berbakat, Muichiro sebenarnya merupakan keturunan dari keluarga Michikatsu Sugikuni atau yang lebih dikenal dengan nama Kokushibo. Maka dari itu, tidak heran di usia mudanya, meski dalam kondisi hilang ingatan, Muichiro sudah mampu menjadi seorang Hashira. Pangkatnya ini didapatkan bukan tanpa alasan. Jauh dari ketidaksadarannya, Muichiro memiliki kemampuan tak terbatas sesuai arti namanya. Setiap kali dia teringat pada gejolak amarah di masa lalu, tubuhnya akan mendapatkan sebuah kekuatan besar. Karena itulah, dalam setiap pertarungan bersama kemarahannya ini, Muichiro akan selalu berjuang untuk memenuhi ambisinya. Tak peduli tangannya terpotong, tubuhnya terluka bahkan sampai muntah darah, dia akan selalu bangkit dan menunjukkan tekad yang kuat. Kemudian berbicara mengenai teknik pernafasannya, Muichiro adalah pengguna dari pernafasan kabut. Gaya pernafasan ini sering mengandalkan serangan cepat disertai pola gerakan unik yang mampu mengaburkan pandangan lawan seolah-olah ditutupi oleh kabut. Terhitung sejauh ini, Muichiro telah mengeluarkan 7 bentuk serangan pernafasan, salah satu yang terkuat yaitu pernafasan kabut bentuk ke-7, sebuah teknik di mana Muichiro secara drastis mampu mengubah tempo gerakan untuk mengacaukan pikiran lawan. Di samping itu, sebagai Hashira muda yang mampu berkembang, Muichiro berhasil memunculkan tanda pemburu iblis. Selain meningkatkan kekuatan fisiknya, dia juga mampu mengubah Nichirin menjadi merah terang dan juga mampu mengakses dunia tembus pandang. Hashira Ular Obanai Iguro. Dalam kesehariannya, Obanai selalu ditemani seekor ular peliharaan bernama Kaburamaru. Ular ini memiliki kemampuan untuk dapat membaca dan memprediksi serangan lawan sekaligus menyampaikan berbagai informasi pada Obanai. Oleh karena itu, bersama Kaburamaru, meski matanya buta sebelah, melalui didikan yang sangat keras, Obanai berhasil mencapai pangkat seorang Hashira. Kemudian sebagai pengguna dari teknik pernafasan ular, Obanai telah menunjukkan 5 bentuk serangan dari pernafasannya.
Serangan-serangan tersebut memiliki gerakan dan skill yang meniru karakter ular, khususnya gerakan merayap dan melilit. Bisa kita lihat dalam penggunaannya, Obanai memiliki pedang Nichirin berbentuk keris. Hal itu berguna untuk melancarkan serangan secara berliku-liku yang membuat serangannya bisa mengarah dari mana saja. Di samping itu, seiring pertarungan yang dia lalui, Obanai telah berhasil mengembangkan seluruh potensi kekuatannya. Dia bisa memunculkan tanda pemburu iblis, mengubah Nichirin menjadi merah terang, dan juga mengakses dunia tembus pandang. Bahkan melalui tekad yang dia tunjukkan, Obanai mampu melibatkan Kaburamaru di setiap serangan. Terbukti, walau kedua matanya tak bisa melihat, dia bersama Kaburamaru mampu menandingi Muzan untuk sementara waktu. Hashira Air Gyu Tomioka. Sebagai seorang Hashira, Gyu terkesan seperti orang yang pendiam, tidak banyak bicara dan cenderung tidak percaya diri. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa Gyu tidak mampu mengeluarkan semua potensi penuh ketika bertarung. Namun kendati demikian, Gyu adalah pengguna pernapasan air yang sangat terampil, bahkan dikatakan keterampilannya dalam menggunakan pernapasan air melebihi gurunya sendiri yaitu Urokodaki. Terlebih selain menguasai seluruh bentuk pernapasannya, Gyu juga berhasil menciptakan teknik pernapasan air bentuk ke-11 bernama Nagi. Ini adalah sebuah teknik yang membuatnya memasuki kondisi ketenangan total di mana di dalamnya dia bisa membelokkan, memblokir, bahkan memotong apapun dengan kecepatan tak terlihat. Dan satu lagi yang membuat Gyu layak dimasukkan ke dalam jajaran Hashira terkuat, itu adalah waktu ketika semua panca indera miliknya terbangun. Sehingga hal itu pun membuat Gyu berhasil membangkitkan tanda pemburu iblis. Setelahnya dia juga mampu mengubah Nichirin menjadi merah terang, sekaligus mampu memasuki dunia tembus pandang. Maka dari itu, dengan kemampuan yang dimilikinya ini, ditambah pengalamannya dalam bertarung, Gyu dirasa memiliki kekuatan lebih sebagai Hashira. Terbukti di pertempuran akhir, dia mampu mengimbangi kekuatan Akaza yang berada dalam mode serius dan juga mampu memberi perlawanan dalam upaya menahan Muzan. Hashira Angin Sanemi Shinazugawa. Alasan kenapa Sanemi bisa berada di posisi kedua adalah karena ketangkasan dan keganasannya dalam bertarung. Mau dalam kondisi apapun, bahkan sebelum menjadi pemburu iblis, Sanemi akan terus bertarung meski hanya menggunakan senjata seadanya. Terlebih di balik sikapnya yang kasar dan temperamen, Sanemi merupakan salah satu pemburu iblis yang memiliki bakat istimewa. Itu adalah kemampuan Marechi, sebutan bagi orang-orang yang memiliki darah langka. Dikatakan selain mampu membuat iblis tergiur dengan memadukannya bersama konsentrasi total, darah langka Sanemi dapat mempercepat proses penyembuhan luka pada dirinya. Bahkan ketika organ tubuhnya terbuka, dengan mengontrol ototnya sendiri, dia masih sanggup bertahan dan terus bertarung. Selain itu, sebagai seorang Hashira, Sanemi telah menguasai seluruh bentuk dari teknik pernafasan angin. Dia bisa mengeluarkan bentuk pertama sampai bentuk ke-9. Dalam prakteknya, Sanemi sering melakukan gerakan berputar untuk menghasilkan tebasan cepat layaknya angin puyuh. Tak jarang, dengan memanfaatkan udara di sekitar, dia juga mampu melancarkan serangan berbentuk sabit tajam. Semua potensi bertarungnya ini kemudian dikembangkan dengan munculnya tanda pemburu iblis, di mana nantinya Sanemi akan mampu mengubah Nichirin menjadi merah terang dan juga mampu mengakses dunia tembus pandang. Oleh karena itu, berbekal semua kemampuannya, mau itu keganasannya dalam bertarung, teknik pernapasan angin, tanda pemburu iblis, maupun darah langka miliknya, tidak heran jika Sanemi menjadi salah satu pemburu iblis yang selalu dipuji oleh para iblis tingkat atas. Hashira Batu Gyomei Himejima. Sebagai seorang senior, tak perlu diragukan lagi mengenai kekuatannya. Gyomei telah dicap dan dianggap sebagai Hashira terkuat yang memiliki kekuatan fisik alami luar biasa. Mau itu dari kecepatan, stamina, daya serang maupun ketahanan fisik, semuanya berada pada level berbeda dengan para Hashira lain.
Di samping itu, melalui kesehariannya yang sering bermeditasi, Gyomei telah berhasil memaksimalkan tindakan repetitif. Itu adalah sebuah teknik yang membuatnya mencapai kondisi pernapasan konsentrasi total dengan cara membuka kelima panca indera. Kemampuan ini terbilang sangat efisien digunakan Gyomei meski dalam kondisi buta melalui kekuatan fisik disertai indera pendengaran super tajam. Tanpa ada masalah, dia mampu bertahan dan bertarung melawan iblis tingkat atas. Kemudian berbicara mengenai teknik pernapasannya, Gyomei adalah pengguna dari pernapasan batu. Ada 5 bentuk serangan yang pernah dia keluarkan, dimulai dari bentuk pertama sampai bentuk kelima. Seolah meniru karakteristik batu, serangan yang dihasilkan dari pernapasannya yaitu mampu menyebabkan dampak kerusakan sangat besar, yang mana itu dilakukan dengan menggunakan senjata bola berduri dan sebuah kapak yang terhubung oleh rantai. Kemampuan Gyomei tak hanya sebatas itu. Melalui perpaduan tindakan repetitif dan teknik pernapasan, dia telah berhasil memunculkan tanda pemburu iblis. Selain mampu memaksimalkan potensi penuh dari kekuatan fisiknya, dia juga mampu mengubah Nichirin menjadi merah terang, sekaligus mampu memasuki dunia tembus pandang. Well teman-teman, itulah beberapa ulasan mengenai kekuatan 9 Hashira terkuat versi Playlist ID. Jika ada yang kurang atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.